Lo pikir nabung itu cuma buat orang yang gajinya double digit? Salah besar. Sini, gua kasih tahu rahasianya kenapa lo bisa nabung, padahal gaji lo cuma numpang lewat doang. Siap-siap buat kaget dan langsung praktekin, karena di Profit Harian kita bakal bongkar habis-habisan strategi yang selama ini banyak disalahpahami. Bukan cuma teori, tapi beneran cara yang sudah banyak orang buktiin. Woi, bro sis, sering banget dengar kalimat gaji gua cuma numpang lewat doang, atau mana bisa nabung buat makan aja pas-pasan? Jujur, gua juga dulu gitu banget, ngalamin fase-fase kayaknya duit itu cuma numpang lewat rekening doang, mampir sebentar terus cabut lagi. Sampai akhirnya gua sadar, ada yang salah dengan cara gua mikir dan ngatur duit, ada lubang-lubang bocor yang nggak pernah gua sadarin sampai bener-bener kritis. Nah, di video Profit Harian ini, gua bakal bongkar habis-habisan kenapa pemikiran kayak gitu itu salah paham yang fatal banget dan gimana caranya lo bisa nabung walaupun gaji lo standar, UMR, atau bahkan di bawah rata-rata. Ini bukan cuma teori dari buku-buku tebel yang bikin ngantuk, tapi beneran cara yang udah banyak orang buktiin berhasil dan bikin mereka terlepas dari siklus gaji numpang lewat itu. Jadi, siap-siap buat kaget dan langsung praktekin apa yang bakal gua kasih tahu, biar hidup lo nggak gitu-gitu aja. Oke, kita masuk ke inti pembahasannya. Poin utama yang pertama, dan ini paling fundamental banget, harus lo tanamkan dalam-dalam di pikiran lo. Ubah dulu mindset lo. Ini bukan cuma omong kosong belaka, tapi fondasi penting yang bakal nentuin semua langkah lo ke depan. Kalau mindset lo salah, mau strategi apapun yang lo pakai, pasti bakal mental dan gak akan bertahan lama. Kesalahpahaman paling umum yang bikin banyak orang susah nabung itu adalah kebiasaan nabung sisa gaji. Kita selalu mikir, ya udah nanti kalau ada sisa baru deh ditabung. Logikanya kedengeran bener kan? Tapi faktanya, sebagian besar dari kita itu nggak akan pernah punya sisa gaji kalau cara mikirnya masih kayak gitu. Percayalah, sisa gaji itu cuma mitos, bro sis. Padahal, rumus yang benar itu justru dibalik. Bukan gaji dikurangi pengeluaran sama dengan sisa yang ditabung. Tapi gaji dikurangi tabungan sama dengan pengeluaran. Potong di awal, otomatis langsung alokasikan. Ini kuncinya. Anggap aja kayak lo mau bayar cicilan motor tiap bulan, pasti langsung dipotong duluan kan begitu gajian. Nah, anggap aja tabungan itu cicilan wajib buat masa depan lo sendiri, buat kebebasan finansial lo nanti. Solusinya gampang banget dan ini nampol abis. Setting auto debit langsung pas gajian ke rekening tabungan terpisah. Nominalnya gak usah muluk-muluk. Bebas aja. Mulai dari 50.000 juga gak apa-apa kalau emang segitu kemampuan awal lo. Yang penting itu kebiasaan dan konsistensinya, bukan jumlahnya di awal. Nanti kalau udah terbiasa, pelan-pelan bisa dinaikin kok. Poin berikutnya yang gak kalah krusial adalah bedakan kebutuhan vs keinginan. Ini lebih penting dari yang lo kira dan sering banget jadi biang kerok kenapa duit lo ludes duluan. Kita sering banget merasa butuh, padahal itu cuma mau aja. Jujur aja deh, siapa di sini yang tiap pagi nggak afdol kalau belum ngopi di kafe mahal? Atau tiap weekend pasti nongkrong dan nge-mall terus? Atau contoh lain, beli baju baru, padahal di lemari udah numpuk sampai nggak muat lagi. Ini bukan berarti lo nggak boleh seneng-seneng atau menikmati hidup ya, bukan begitu maksudnya. Tapi coba deh jujur sama diri sendiri, beneran butuh nggak sih itu kopi viral tiap hari? Atau jangan-jangan itu cuma FOMO doang, takut ketinggalan tren dan pengen ikut-ikutan teman? Solusinya, coba deh luangkan waktu sebentar buat bikin daftar. Pisahkan mana yang beneran butuh, kayak makan, transport, bayar kosan, atau cicilan penting, kebutuhan pokok sehari-hari, dan mana yang pengen banget nongkrong. Game baru, baju baru, liburan. Prioritaskan yang butuh dulu, penuhi itu semua. Yang pengen, bisa nanti atau dialokasiin dana khusus dari porsi keinginan yang udah lo tentuin. Oke, kita lanjut ke poin utama yang kedua, wajib kenal diri sendiri dan dompet lo lewat arus kas. Ini terdengar sepele, tapi ini adalah senjata rahasia lo buat ngontrol keuangan. Gimana lo bisa ngontrol musuh kalau lo aja nggak tahu siapa musuh lo dan seberapa kuat dia? Sama, gimana mau nabung kalau lo aja nggak tahu kemana larinya duit lo tiap bulan?
Ini nih yang banyak orang malesin, tapi paling nampol dan terbukti efektif. Lacak kemana uang lo pergi. Jujur, lo inget gak duit 50.000 lo kemarin lari kemana aja? Atau 100.000 yang tiba-tiba lenyap? Kebanyakan pasti nggak inget kan? Nah, disinilah masalahnya. Duit recehan yang lo keluarkan tanpa sadar itu kalau dikumpulin bisa jadi gede banget brosis. Solusinya gampang, tapi butuh komitmen. Catat semua pengeluaran lo, sekecil apapun itu. Lo bisa pakai aplikasi keuangan di handphone macam Finansialku, Yenab, Wallet, atau bahkan Excel sederhana di laptop, atau kalau lo tipe old school, bisa juga pakai buku catatan kecil yang selalu lo bawa. Lakuin ini selama sebulan penuh, bener-bener catat semua yang keluar dari dompet lo. Nanti lo bakal kaget sendiri nemuin pos-pos pengeluaran yang gak penting tapi nguras duit lo secara signifikan. Sering banget nemu, kok pengeluaran buat jajan ngalahin uang makan ya? Atau, ternyata langganan aplikasi ini itu udah banyak banget. Nah, dari situ lo bisa identifikasi dan mulai ngatur strategi buat motong pengeluaran yang nggak perlu. Setelah lo tahu kemana aja duit lo pergi, langkah berikutnya adalah bikin anggaran yang realistis. Ingat ya, realistis bukan ngekang diri sampai stres. Anggaran itu bukan berarti lo nggak boleh seneng-seneng atau nggak boleh beli apa-apa. Tapi, lo harus tentuin porsi masing-masing. Ini mirip kayak bikin jadwal main, ada waktunya kerja, ada waktunya santai. Begitu juga sama duit lo, brosis. Contoh sederhananya, lo bisa pakai aturan 50,30,20. Misal, 50% untuk kebutuhan pokok wajib, 30% untuk keinginan hiburan, jajan, nongkrong, dan 20% untuk tabungan, investasi. Ini cuma contoh, bisa disesuaikan dengan kondisi lo ya. Kalau lo baru mulai, mungkin porsi tabungan bisa 10% dulu, yang penting jalan dulu. Ini bukan patokan mutlak, tapi fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan pribadi lo. Solusinya, setelah melacak pengeluaran dan melihat polanya, tentukan batas maksimal untuk tiap kategori. Misalnya, budget nongkrong sebulan cuma 300.000. Kalau udah mentok, ya udah, tahan dulu. Jangan maksain diri buat ngutang atau makai dana dari pos lain. Dengan begitu, lo jadi lebih disiplin dan tahu batasannya, dan yang penting, lo nggak bakal stres di tengah jalan. Oke, lanjut ke poin utama yang ketiga, target realistis, langkah konkret, jangan cuma wacana. Banyak orang cuma wacana doang kalau soal nabung, pengennya langsung punya tabungan puluhan juta, tapi nggak pernah mulai dari hal-hal kecil. Nah, ini yang salah. Nabung itu maraton, bukan sprint. Mulai dari yang kecil, tapi yang paling penting, dana darurat nomor 1. Banyak yang mikir, nabung itu harus langsung buat beli rumah atau mobil impian, padahal yang paling dasar dan utama itu adalah dana darurat. Lo nggak mau kan pas ban motor bocor di tengah jalan, atau sakit mendadak harus ke dokter, atau handphone rusak, malah jadi ngutang ke teman atau pinjol? Nah, itu gunanya dana darurat. Anggap aja kayak punya pelampung kalau lo lagi berenang, penyelamat saat lo butuh banget. Solusinya, targetkan dana darurat itu minimal 3,6 bulan pengeluaran rutin lo. Misalnya, pengeluaran lo sebulan 3 juta, berarti target dana darurat lo minimal 9 juta. Kalau denger angka segitu kayaknya gede banget ya. Jangan panik, bagi jadi target bulanan kecil. Misalnya, kalau targetnya 9 juta dan lo mau capai dalam 10 bulan, berarti lo cukup nabung 900.000 per bulan. Lebih realistis kan? Poin berikutnya, manfaatkan teknologi, auto debit, dan rekening terpisah. Itu sakti. Otomatisasi adalah kunci konsistensi. Kalau lo harus transfer manual tiap bulan, kemungkinan besar lo bakal lupa atau malah kepake duluan buat jajan atau hal-hal lain yang kurang penting. Ini udah terbukti banget bikin banyak orang gagal nabung. Kayak setting alarm buat bangun pagi, lo nggak perlu mikir lagi, udah otomatis. Sama juga kayak nabung, kalau udah di setting auto debit, lo tinggal nikmatin aja saldo yang makin gendut di rekening tabungan terpisah lo. Lo nggak akan tergoda buat make karena duitnya udah otomatis dipindahin di awal. Ini tips G2 profit harian yang wajib lo coba. Solusinya,
Gunakan fitur auto debit dari bank lo untuk transfer sebagian gaji ke rekening tabungan, investasi terpisah. Atau lo juga bisa pakai aplikasi dompet digital yang punya fitur sub dompet atau kantong terpisah untuk pos-pos tertentu. Intinya, bikin supaya proses nabung ini jadi autopilot, jadi lo nggak perlu mikir atau punya effort lebih buat melakukannya. Nah, ini poin keempat yang juga penting banget. Jangan cuma fokus nabung aja, upgrade diri biar gaji ikut upgrade. Salah paham berikutnya, mikir kalau cuma nabung aja bisa bikin kaya raya. Padahal, kalau pendapatan lo stagnan, perjuangan nabung bakal makin berat dan butuh waktu yang sangat lama. Lo pasti nggak mau kan kalau cuma ngandelin nabung tapi gaji nggak naik-naik? Nabung itu penting, emang fondasi yang harus ada. Tapi kalau gaji lo gitu-gitu aja, kapan mau kaya rayanya bro? Ibarat mancing ikan, lo butuh kail yang makin gede biar dapat ikan yang gede juga. Kalau gaji lo naik, otomatis porsi tabungan lo bisa makin besar dan impian lo buat punya kebebasan finansial bisa tercapai lebih cepat. Ini tips yang selalu gue bagi di Profit Harian. Solusinya, investasi ke diri sendiri. Ikut kursus online yang relevan dengan pekerjaan lo, ikutan workshop buat nambah skill baru, baca buku-buku pengembangan diri, atau belajar skill baru yang lagi banyak dicari di pasar kerja. Intinya, bikin diri lo makin berharga di mata perusahaan, biar gaji lo juga ikutan naik secara signifikan. Terakhir dari poin ini, pertimbangkan side hustle atau sumber penghasilan tambahan kalau memungkinkan. Kalau emang gaji lo mentok banget dan udah diirit-irit tapi masih susah nabung, jangan cuma pasrah, cari cara lain buat nambah pundi-pundi. Apalagi sekarang banyak banget kesempatan buat cari duit tambahan yang nggak perlu modal besar. Gaji lo mentok tapi skill lo banyak, kenapa nggak coba jualan online dropshipper, reseller, jadi freelancer nulis, desain, ngedit video, nerjemahin, atau jadi content creator di TikTok, YouTube? Dari recehan awalnya, kalau ditekuni dan konsisten, bisa jadi lumayan banget loh. Bahkan ada yang penghasilan sampingannya jauh lebih gede dari gaji pokoknya. Solusinya, identifikasi skill apa yang lo punya dan bisa dijual atau dimonetisasi. Mulai aja dari yang kecil-kecil, siapa tahu bisa jadi besar dan jadi sumber penghasilan utama lo nanti. Jangan takut mencoba, yang penting mulai dulu aja brosis. Dengan nambah penghasilan, beban nabung akan terasa lebih ringan. Nah, itu dia brosis, beberapa cara yang banyak orang salah paham soal nabung dan ngatur duit. Intinya, nabung itu bukan cuma buat yang gajinya gede. Dengan mindset yang benar, ngatur duit yang cerdas lewat anggaran dan pencatatan, dan mau terus belajar serta upgrade diri, lo juga bisa punya tabungan, bahkan bisa mulai investasi. Gaji pas-pasan itu bukan alasan buat nggak nabung, tapi justru tantangan buat lo jadi lebih kreatif dan disiplin. Jangan sampai ketinggalan update dari Profit Harian lainnya ya. Gimana menurut lo? Ada cara lain yang lo pakai dan nampol banget dalam mengelola keuangan pribadi? Atau lo punya cerita seru tentang perjuangan nabung dari nol sampai akhirnya bisa sukses? Komen di bawah ya. Gue pengen banget denger cerita lo, biar kita semua bisa saling belajar dan termotivasi buat jadi lebih baik lagi dalam ngatur keuangan di Profit Harian ini. Kalau lo suka sama video ini, jangan lupa di-like dong, share juga ke teman-teman lo yang masih sering bilang gaji pas-pasan mana bisa nabung, biar mereka juga melek finansial. Dan yang paling penting, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan tips-tips keuangan, ala tongkrongan lainnya yang bakal bikin dompet lo makin tebel. Sampai ketemu di video berikutnya brosis. Salam cuan dan tetap semangat ngejar impian finansial lo.